Efek positif dari validasi dan efek negatif dari validasi. Wah, ini menarik banget nih kita bahas, guys. Nah, sebelum kita bahas untuk efek positif dan efek negatif dari pencarian validasi itu apa, kita bahas dulu apa sih itu validasi, guys. Nah, jadi validasi itu adalah sebuah keinginan dari sifat manusia yang ingin diakui sama orang lain. Ingin mendengarkan hal-hal positif atau penilaian-penilaian yang positif banget dari orang lain, dari mulut orang lain, baik itu mulut keluarga, mulut temen, mulut sahabat-sahabat kita, teman-teman kantor mungkin, dan orang-orang yang mungkin gak kenal kita, cuman kenal di sosmed doang. Orang yang mencari validasi itu benar-benar pengen dipandang oke banget, good banget sama orang-orang di sekitarnya. Itu yang dimaksud dengan pencarian validasi, guys. Contohnya, kamu hebat, kamu cantik, kamu ganteng, kamu keren, kamu pinter, kamu jenius, kamu perfect. Nah, seperti itu. Ketika kita mendengar kata-kata seperti itu dari orang lain, kita akan mendapatkan sebuah perasaan yang senang, perasaan yang bangga. Nah, itu yang dimaksud dengan validasi. Nah, siapa sih yang sering terjebak dengan validasi? Jadi siapa aja nih orang-orang yang banyak banget minta validasi atau atensi atau perhatian dari orang lain? Nah, biasanya orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang mungkin ya, yang kebanyakan kurang perhatian, yang takut ditinggalkan, terus memang senang aja kalau mereka mendapatkan atensi dari orang-orang. Nah, banyak banget orang yang seperti itu kok. Pengen dipuji baik, pengen dipuji sabar, pengen dipuji luar biasa, perfect gitu. Tapi ada juga dari banyak manusia yang gak suka dikasih validasi seperti itu. Contohnya, ada orang yang benar-benar baik, tapi ketika ada orang lain memuji baik, wah kamu baik banget sih. Nah, orang tersebut yang dipuji itu biasanya, nggak biasa aja kok. Ini emang udah kewajiban sebagai umat manusia saling membantu, contohnya seperti itu, guys. Nah, di mana sih biasanya kita minta validasi? Nah, yang paling internal banget itu dari pihak keluarga. Contohnya dari anak yang meminta validasi kepada mamahnya atau papanya. Mama, aku kemarin udah belajar dapat nilai 100 loh, aku hebat kan? Itu adalah contoh validasi kecil dari seorang anak kepada mamanya, gitu guys. Nah, untuk nilai positif atau negatifnya juga nanti masing-masing ada, guys. Nah, contoh lagi, misalkan seorang anak laki-laki curhat ke bapaknya, Papa, aku udah kerja dan aku udah dapat posisi yang keren banget dan income aku mungkin lebih besar dari income papa di umur aku yang segini. Aku hebat gak, Pa? Nah, kalau papanya bilang hebat banget kamu, nak, itu ada perasaan yang luar biasa lega, luar biasa bangga sama dirinya sendiri. Nah, di mana lagi kalau selain di internal? Ada di lingkungan sekolah, pengen dipuji guru, pengen dipuji jadi siswa yang keren, siswa yang ganteng, siswa yang cantik. Mungkin pengen dikenal jadi orang yang benar-benar superstar banget di sekolah, bisa. Di tempat kerja juga kayak gitu, banyak banget. Bahkan bukan cuma di tempat sekeliling kita, tapi di sosial media juga banyak banget kok. Yang pencitraan, itu kan mereka cari validasi. Gitu, guys. Yang pastinya banyak banget efek positif dan efek negatifnya ya. Kalau dari sosial media ini gue kasih contoh aja. Untuk positifnya itu adalah mungkin akun mereka akan besar, akan muncul yang namanya personal branding mereka. Nah, untuk efek negatifnya mungkin dapat hujatan, cacian, makian, orang-orang yang gak suka, orang-orang yang iri. Nah, seperti itu, guys. Nah, mengapa sih kita sebagai umat manusia tuh butuh validasi? Karena memang sistem perasaan manusia itu ingin diakui sama orang lain. Manusia kan memang diciptakan sebagai makhluk sosial ya, guys ya. Memang udah dari pelajaran dari kecil tuh emang kita udah diajarin kayak gitu kan. Jadi manusia itu memang diciptakan untuk saling bersama, takut ditinggalkan, takut diomongin yang jelek-jelek gitu. Jadi biar saling ditemenin. Nah, makanya mereka tuh saling cari validasi, saling mengungkapkan keunggulan mereka masing-masing supaya mereka tuh gak sendirian, gak ditinggalkan, punya teman, punya kerabat. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, untuk efek positif dan efek negatif dari validasi ini kita akan bahas, teman-teman. Efek positif yang pertama itu adalah jika kita menerima validasi, kita bisa merasakan diri kita itu berkembang. Dan kita bahkan bisa mengembangkannya lagi. Contohnya ketika kalian di sekolah nih, atau kalau kalian udah kerja, kita coba flashback ke masa lalu ya. Misalkan kalian dapat nilai terbaik di kelas dari seluruh 40 orang siswa ya, dan guru kalian tuh memuji. Contoh namanya Andi. Selamat ya Andi, kamu adalah siswa yang memiliki nilai tertinggi di kelas ini. Tepuk tangan dong untuk Andi, tepuk tangan dong semuanya.
Nah, dari sisi Andinya, kalau dia bisa menganggap itu positif, itu adalah sebuah prestasi kecil, kebanggaan diri, dan itu akan membuat dia terpicu bahwa dia harus berkembang. Wah, gue harus belajar lebih giat lagi nih. Wah, gue harus bisa memberikan yang terbaik nih buat guru gue, buat diri gue juga sendiri, kayak gitu teman-teman. Nah, makanya itu sisi positifnya adalah bisa membuat diri kita lebih berkembang menjadi yang versi kemarin gitu guys. Nah, efek positif yang kedua itu adalah bisa meningkatkan koneksi kita terhadap orang-orang yang mungkin bervalue teman-teman. Contohnya Andi dikenal sebagai seorang laki-laki yang tampan, yang pinter, yang perfect banget deh, bersih, pinter ngomong. Ada seorang brand, contohnya dia ingin merekrut Andi sebagai influencer. Dia mengenal Andi sebagai orang yang seperti tadi tuh, baik, ganteng, pinter ngomong, pinter main basket contohnya ya. Si Andi itu bakal kerjasama dengan brand tersebut tanpa Andinya itu menawarkan diri. Nah, secara tidak langsung Andi dan brand tersebut menjalin koneksi yang sama. Nah, itu adalah efek validasi yang mungkin si Andi terima, karena Andi terima bahwa dirinya itu adalah punya hal yang positif seperti tadi, dan mungkin orang-orang juga membicarakan dia seperti itu, dan memang udah jadi personal brandingnya Andi seperti itu, dan mungkin brand mendengarnya, jadi brand mengajukan bekerja sama. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ada koneksi yang secara langsung atau nggak langsung bisa terikat atau terjalin dari sebuah validasi yang mungkin kita terima. Nah, untuk positif yang ketiga adalah bisa meningkatkan kesadaran diri kita sendiri guys. Nah, jadi misalkan Andi ini dikenal sebagai orang yang tadi ya, yang pinter, cerdas, rajin, jago main basket, jago ngomong, ganteng lagi gitu kan. Nah, ketika Andi menerima omongan seperti itu, yang mungkin bahkan dia menilai dirinya itu ya biasa aja gitu kan, tapi orang lain menilai dia seperti itu. Jadi itu bisa menjadikan diri dia sebagai perkembangan atau kesadaran diri. Jadi Andi itu bakal sadar diri teman-teman. Yang mungkin tadi dia berpikir kalau dia itu biasa aja, ternyata orang lain menilai dia itu sangat luar biasa gitu ya. Sama seperti kalian guys. Kalau kalian merasa diri kalian itu kurang, kayak gue gak punya ini, gue gak punya itu, gak punya kelebihan ini, tapi di mata orang lain mungkin aja kalian mempunyai kelebihan yang sangat menonjol di satu bidang yang mungkin kalian gak sadari. Dan kalau kalian sadari itu, kalau ada orang yang memuji kalian tanpa kalian tuh gak memuji kalian sendiri, kalian tuh bahkan bisa menyadarinya. Oh iya ya, gue ternyata bakat di sini ya. Oh iya ya, ternyata gue punya kelebihan di sini ya. Gue kembangkan deh. Nah, ini bakal balik lagi ke hal positif yang pertama tadi guys. Nah, sekarang kita akan bahas tentang efek validasi yang kita terima tapi dari sisi negatifnya nih. Nah, untuk efek negatif yang pertama ini kalian bakal kehilangan diri kalian sendiri. Contohnya kalian tuh benar-benar dianggap sempurna banget sama orang lain. Udah pinter, good looking, keren, pekerja keras, uangnya banyak gitu kan. Nah, jadi kalian itu bakal bisa lupa diri kalau kalian benar-benar masukin kuping kanan dan itu benar-benar kalian patri dalam hati kalian sendiri teman-teman. Jadi ketika kalian capek, ketika kalian lelah, kalian butuh istirahat, badan kalian tuh jadi kayak bekerja keras, pengen bekerja keras supaya bisa tetap dipandang seperti itu. Jadi kalian tuh kayak seolah-olah lu gak boleh capek, lu gak boleh istirahat. Lu dikenal sebagai orang yang banyak duit, pekerja keras, jadi kalian tuh gak boleh dilihat orang lain sebagai orang yang lagi istirahat gitu. Jadi itu nyakitin banget anjir kalau kalian punya sifat yang seperti itu. Supaya orang lain bisa suka sama diri kalian sendiri, kalian tuh gak butuh yang namanya menyiksa diri sendiri teman-teman. Itu terlalu keras, gak baik juga untuk diri sendiri ya. Efek negatif yang kedua dari penerimaan validasi adalah kalian kebahagiaannya itu tergantung dari mulut orang lain. Jadi maksudnya gimana nih? Jadi lu bakal merasa bahagia kalau orang lain tuh setuju dengan apa yang kalian inginkan, yang kalian jalankan gitu. Dan kalau orang lain gak setuju, orang lain bilang, lu kurang perfect, lu bakal benar-benar mati-matian untuk ngeraih itu. Dan kalau lu mendapatkan validasi tersebut, lu bakal merasa bahagia. Akhirnya ada orang yang sadar kalau gue itu benar-benar hebat. Tapi kalau ada orang yang melakukan kritik, kalian tuh kayak bakal, aduh anjir, mood kalian rusak gitu guys. Nah, ketika mood kalian rusak, ketika kalian kerja atau belajar, itu bakalan rusak banget semua yang kalian kerjain kalau mood kalian hancur cuman gara-gara omongan orang lain doang. Nah, efek negatif yang ketiga itu adalah muncul rasa cemas dan takut gagal terus-menerus, bahkan sangat berlebihan. Karena kalian itu udah dipandang orang sebagai orang yang perfect, orang yang hebat, kalian tuh kayak ngerasa gue harus sempurna, gue harus hebat, supaya orang lain tuh ngeliat gue ya hebat gitu loh. Jadi gue gak boleh kalah. Tapi gimana ya kalau gue besok kalah? Gimana ya kalau besok gue gagal? Gimana ya kalau bisnis gue
nggak lancar. Bro, orang-orang hebat itu berawal dari kegagalan semua. Kalau kita nggak gagal, kita nggak tahu kesalahan kita di mana, gitu ya. Nah, jadi orang-orang yang terlalu memikirkan efek validasi ini, mereka tuh saking nggak pengen mendapatkan hal negatif atau validasi negatif dari orang lain, dari omongan orang lain, mereka benar-benar berusaha sebaik mungkin, seperfeksionis mungkin, sehebat mungkin, sesempurna mungkin, supaya mereka nggak dapat validasi yang jelek gitu loh ya. Dan itu yang menimbulkan rasa cemas, rasa takut terhadap diri sendiri gitu guys. Nah, itu adalah efek positif dan efek negatif dari validasi yang mungkin kita terima dari orang lain guys. Gimana nih dengan video kali ini? Apa ada yang mau ditambahin lagi? Tulis di komentar, gue penasaran banget sama pendapat kalian ya. Nah, kalau ini valid atau mungkin ada teman kalian juga yang ngerasain hal yang sama, butuh banget validasi atau haus akan validasi, coba komen di kolom komentar. Gue pengen tahu banget, kita sama-sama sharing ya guys. Nah, by the way, nama gue Ray Sansan. Thank you banget nih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share juga, dan juga subscribe juga pastinya, supaya gue bisa mengupload video-video seperti ini, video-video refleksi harian seperti ini setiap harinya. Nah, see you next video. Bye-bye.